Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan hadis yang kemarin, sudah sampai pada hadis nomor 10 yang terakhir dibacakan kemarin dari kitab Jawahiru min Aqwalir Rasul, permata sabda Rasul. Hadis yang terakhir yang kemarin nomor 10, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Nabi qala, telah bersabda, sayati, akan datang, ala, atas atau kepada, ummati, umatku, zamanun, suatu zaman. Akan datang satu zaman nanti kepada umatku, kata Rasulullah, 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, di mana pada zaman itu taksuru fihil qurra'u, taksuru, menjadi banyak, fihi, padanya, pada zaman itu, al qurra'u, qari, pembaca Al-Qur'an. Banyak qari, tapi watakillu, dan sedikit, akan menjadi sedikit, al-fuqaha'u, para fuqaha, ahli-ahli fikih. Jadi ahli-ahli hukum agamanya sedikit, yang qari-qari'nya banyak. Ya, terus ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan oleh Imam Imam Al-Hakim, ya. Kemudian hadis yang ke-11, ini kita lewati aja ini. Ini saya enggak berani nerangkan karena saya belum pernah membaca hadis ini. Saya lewati dulu, saya skip. Hadis yang ke-12, ya, hadis yang ke-12, wa an Ziyad bin Labid, dari sahabat Nabi yang bernama Ziyad bin Labid radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala, sahabat Ziyad ini berkata, zakara, telah menyebut, siapa yang menyebut, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sesuatu. Nabi pada sesuatu hari menyebut-nyebut sesuatu. Faqala, maka beliau bersabda pada waktu itu, kata sahabat Ziyad, wadaka, jadi ini ceritanya panjang sebelumnya. Lalu beliau mengutip, beliau bersabda, yang sabda Nabi ini yang ditonjolkan oleh sahabat Ziyad. Wadaka, dan itulah, inda awani, pada waktu-waktu, zahabil ilmi, hilangnya ilmu. Jadi Nabi bercerita panjang, pada suatu ketika nanti umatku akan mengalami ini. Banyak beliau bercerita. Lalu beliau mengatakan, dan itu terjadinya pada saat, inda awani, pada waktu-waktu, zahabil ilmi, hilangnya ilmu. Jadi ilmu agama ini satu ketika akan hilang. Gak ada orang ngerti agama lagi, agama Islam ini. Lalu apa kata Nabi? Lalu apa kata para sahabat? Kulna, kami berkata pada waktu itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yadhabul ilmu, wa kaifa, dan bagaimana, yadhabu, akan bisa hilang, al ilmu, ilmu ini, ilmu agama ini, ya Allah,
wa nahnu sedangkan kami para muslimin umatmu ini naqra'ul Quran, kami selalu membaca Al-Quran. Kami membaca Al-Quran wa nuqri'uhu dan kami membacakannya, dan kami pun selalu membacakan Al-Quran ini kepada anak-anak kami. Wa yuqri'uhu dan selalu membacanya, selalu membaca Al-Quran ini abnauna, anak-anak kami. Para sahabat enggak paham, enggak ngerti, ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu agama ini atau Al-Quran ini akan hilang dari umat ini, sedangkan kami sebagai orang tua selalu membaca Al-Quran. Kami orang tua ini membacakan Al-Quran kepada anak-anak kami. Kami ajari anak-anak kami baca Al-Quran. Dan anak-anak kami pun membaca Al-Quran, ya Rasulullah. Bagaimana bisa? Gitu. Jadi wa yuqri'uhu abnauna. Kemudian jadi maksudnya wa yuqri'uhu dan membaca juga, membacakan Al-Quran juga abnauna, anak-anak kami yang kami ajari Al-Quran. Anak-anak kami pun membacakan Al-Quran itu kepada abna'ahum, kepada anak-anak mereka, maksudnya kepada cucu-cucu kami. Dan itu berlangsung ila yaumil kiamah. Bisa saja ya Rasulullah itu berlangsung sampai hari kiamat. Bagaimana bisa ya Rasulullah agama ini akan hilang dari umat? Banyak yang baca Al-Quran. Kami baca Al-Quran, kami ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Anak-anak kami pun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana bisa agama ini, ilmu ini akan hilang? Qala, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang bertanya seperti ini, ya karena mereka tidak tahu kan, tanya kepada Nabi, bagaimana kok bisa hilang? Apa jawab Nabi? Waktu Nabi ngomong, nanti ilmu ini akan hilang dari umat. Mereka seolah-olah tidak percaya. Lalu bertanya kepada Nabi, bagaimana bisa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ya Rasulullah ilmu agama ini akan hilang? Rasulullah ngasih tahu baik-baik. Sahabatku, nanti agama ini ilmunya akan hilang. Suatu ketika nanti akan datang zaman di mana pada zaman itu orang-orang yang hidup di zaman itu tuh nggak ngerti ilmu agama ini lagi. Mereka enggak percaya, seolah-olah enggak percaya. Lalu tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin bisa terjadi? Kami masih membaca Al-Quran. Kami bacakan Al-Quran kepada anak-anak kami. Anak-anak kami bacakan juga kepada anak-anak mereka. Lalu Nabi marah. Sakilatka ummuka ya ibna ummi labid. Celaka kamu wahai anaknya ibu Labid. Dikasih tahu nabinya kok enggak percaya. Sakilatka, memberatkan kepadamu, ummuka, ibumu, ya ibna ummi Labid, wahai anak laki-lakinya Bu Labid. In kuntu, ya, sesungguhnya adalah aku ini, kata Nabi, la araka, sungguh aku melihat engkau wahai ibni ummi Labid, ya, pada sahabat yang bertanya ini. Aku melihat engkau itu min termasuk dari afqahi yang paling faham rajulin seseorang. Maksudnya sesungguhnya aku melihat kamu ini orang yang paling paham kepada agama bil Madinati, di Madinah. Hei Ibnu Abi Labid, kenapa kamu enggak percaya? Kenapa kamu tanya seperti itu? Aku bilang nanti umatku akan kehilangan ilmu agama ini. Umatku enggak ngerti agama lagi. Nanti akan datang tuh zamannya. Zaman di mana umatku tuh enggak ngerti agama lagi. Bagaimana mungkin Rasulullah kok bisa hilang? Kami masih membaca Al-Quran. Kami masih mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Anak-anak kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Bagaimana itu akan terjadi ya Rasulullah? Celaka kamu Ibnu Abi Labid. Aku melihat kamu ini orang yang paling paham, termasuk orang yang paling paham di Madinah ini. Tapi kok berita seperti ini kamu seolah-olah enggak percaya, ya. Lalu Nabi bilang begini, awalaisa hadhil yahud wan nasara yaqrauna taurata wal injil. Ibni ummi Labid,
Bukankah awalaisa? Bukankah, adakah tidakkah hadhil yahud, orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ini, wan nasara, dan orang-orang Nasrani yang tinggal di Madinah ini, yaqrauna, mereka kan juga membaca, mereka juga selalu membaca at-Taurata, kitab Taurat, wal Injila, dan mereka juga yang Nasrani membaca kitab Injil. Yang Yahudi selalu membaca Taurat, yang Nasrani selalu membaca Injil juga kan? Tapi kamu lihat, mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, tapi la yang fauna, tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya. Mereka tidak bisa mendapatkan manfaat. La yang fauna, mereka tidak bisa mengambil manfaat. Mimma, dari apa yang fihima, ada pada keduanya. Ada pada kedua kitab Allah, yakni Taurat maupun Injil. Bisyai'in, sesuatu pun. Jadi kata Nabi, Ummi Lubait, lihat aja sekarang ini. Orang Yahudi masih membaca kitab Taurat. Orang Nasrani masih membaca kitab Injil. Orang-orang tuanya baca kitab Injil. Mereka mengajarkan kitab Injil kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun mengajarkan kepada anak-anaknya lagi. Tapi kamu lihat sekarang, mereka tidak percaya kepadaku, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi mau kasih tahu kepada kita, saudara sekalian, bahwa orang yang membaca Taurat pada waktu itu di zaman Nabi, ya, orang yang membaca Injil pada waktu itu di zaman Nabi, mereka saja membaca tapi tidak paham kepada agama kok. Kepada agama mereka nggak paham. Dulu zaman Nabi. Kalau mereka paham, mereka akan percaya bahwa aku ini utusan Allah, karena aku diutus oleh Allah membawa Al-Quran. Sebagaimana Isa Al-Masih diutus oleh Allah membawa Injil, menyampaikan dan mengajarkan Injil. Sebagaimana Musa alaihi salam membawa Injil dan membacakan Taurat, membawa Taurat dan membacakan Taurat kepada umat. Nah, mereka percaya kepada Taurat, mereka percaya kepada Injil, tapi mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Itu. Jadi nanti umatku juga akan sama seperti mereka. Mereka membaca Al-Quran, banyak qori'nya, tapi nggak paham agama. Ya Allah ya Rahman. Kan banyak juga di antara kita ini, Pak, yang bisa baca Al-Quran, ya kan? Tapi nggak paham. Artinya nggak ngerti kan? Kenapa? Ya itu tadi, alamat. Alamat umat ini nggak baik. Alamat yang nggak baik untuk umat ini kalau mereka tidak mengerti kepada agama ini. Sekarang ini kan masih banyak orang nggak paham agama, Pak. Mereka taunya agama ya apa yang mereka dapat dari gurunya. Menurut gurunya begitu, ya udah menurut mereka itulah agama yang benar. Ya. Jadi saudara jangan heran. Di pengajian lain di mana mereka punya gurunya ngajarin, lalu bilang itu pengajian di Masjid Nurul Hidayah itu begini begitu. Mereka ngomongin kita. Itu sebagai contoh aja. Jadi mereka hanya paham agama dari apa yang mereka terima dari gurunya. Tidak salahnya murid-murid ini tadi. Yang salah, yang keliru itu yang mengajarkan. Kenapa mengajarkan agama? Menurut dia yang benar apa yang dia sampaikan, yang lainnya salah. Enggak begitu. Islam ini memang betul cuma satu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita tata cara sholat saja. Nabi itu ngajarinya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Dulu takbiratul ihram, kadang-kadang beliau setinggi telinga. Allahu Akbar. Kadang-kadang beliau setinggi bahu. Allahu Akbar. Kadang-kadang setinggi dada. Allahu Akbar. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Orang tiga-tiganya diajarkan oleh Nabi kok. Ya, jadi jangan sering atau selalu atau suka menyalahkan orang
lebih dulu, jangan. Ya, ilmu kita masih terlalu sedikit Pak untuk mengoreksi orang lain. Ya, kita koreksi diri kita sendiri-sendiri saja. Ya, udah ini sampai sini dulu. Lalu sekarang berikutnya hadis nomor 13. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi perkataan ini dia sandarkan kepada Nabi. Jadi ini secara zahir perkataan sahabat, tapi sesungguhnya ini adalah hadis Nabi. Hanya Ibnu Mas'ud tidak mengatakan bahwa ini hadis Nabi. Karena nanti di hadis yang lain ada yang bunyinya tidak seperti ini. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dia berkata, innakum sesungguhnya kalian, saudara-saudaraku, fi zamanin berada dalam suatu zaman, di mana pada zaman kalian sekarang ini di zaman Ibnu Mas'ud masih hidup dan Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi aja mengatakan kalian sekarang ini berhidup hidup ya di suatu zaman di mana katsirun ulama'uhu, banyak ulamanya. Sekarang ini, zaman sekarang ini banyak ulamanya, kata Ibnu Mas'ud. Zaman sekarang maksudnya zaman Ibnu Mas'ud dulu. Ya. Sekarang ini banyak ulamanya, qalilun sedikit, khutoba'uhu, khotib-khotibnya, penceramah-penceramahnya, mubalih-mubalihnya, ustad-ustadnya, sedikit. Ulamanya banyak, tapi penceramahnya sedikit. Zaman dulu memang begitu Pak. Orang alim, orang pintar itu diam, sehingga tidak ketahuan bahwa dia itu orang alim, tidak ketahui orang banyak kealimannya, kepintarannya, kalau dia tidak mengenal orang itu. Ya. Seperti Imam Syafi'i itu, itu ulama besar itu. Mazhab Syafi'i itu mazhab mayoritas di negeri Indonesia ini. Beliau itu kalau lagi di pasar, pakaiannya seperti orang biasa di pasar itu. Enggak ketahuan kalau dia itu ulama. Jadi beliau enggak seperti kita. Ya, belum ngerti agama kemana-mana pakai gamis. Wah, enggak boleh pakai kemana-mana tuh, enggak boleh kalau enggak pakai gamis. Itu tidak nyunah namanya. Ya, tidak sunnah itu. Kemana-mana mesti pakai gamis. Itu menunjukkan bahwa kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya gamis kemana-mana, mungkin diubel-ubel sama sorban, ya. Tapi agama nggak ngerti dia. Agama belum seperti yang orang yang berpakaian seperti itu. Itu Imam Syafi'i itu masya Allah ulama besar. Tapi kalau di pasar nggak ada orang tahu kalau dia itu orang pintar. Karena apa? Karena dia sederhana, tidak memamerkan dirinya. Kita kan sukanya pakai kemana-mana pakai gamis. Pergi kemana-mana pakai gamis, ke toko, ke pasar pakai gamis. Saya tidak menyalahkan orang pakai gamis kemana-mana, saya tidak menyalahkan. Tapi janganlah saudara kalau sudah berpakaian seperti itu ilmunya sedikit, jangan. Mestinya kalau sudah pakaian begitu ilmunya tuh tinggi gitu loh Pak. Atau jangan merasa sudah yang paling baik kalau sudah biasa pakai pakaian seperti itu. Lalu mencela saudaranya pakai pakaian enggak seperti itu. Jangan. Allah kan sudah bilang, Nabi Muhammad SAW kan sudah bilang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak memandang kepada wajah kalian dan tidak memandang kepada bentuk rupa kalian, apalagi pakaiannya. Rupanya saja tidak dilihat oleh Allah kok. Manusia ini. Walakin akan tapi yanduru, Allah melihat ila kulubikum, kepada hati kalian, wa ila a'malikum, dan kepada amal perbuatan kalian. Pakaiannya gamis dan sorban, tapi ngomongin ulama otaknya sungsang katanya. Ya Allah ya Rahman. Ya, jadi saudara kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Kita biasa aja lah, tampil seperti apa adanya. Kita sebagai
pegawai negeri. Pakainya pegawai negeri ya kayak begitu. Pegawai anggota kepolisian, anggota Polri. Pakaiannya polisi ya di mana-mana kayak begitu di Indonesia. Nanti di luar negeri beda lagi, warnanya beda. Tapi ya begitu itu coraknya. Ya, pakaian tentara ya begitu. Jadi pakaian sampean itu apapun, yang penting sampean itu hatinya baik, amalannya baik. Nah, itu Allah suka sama yang kayak begitu. Ya, daripada yang pakaiannya maaf sekali lagi maaf. Pakaiannya putih-putih pakai sorban lagi atau pakai peci kemana-mana nggak mau lepas, ya sehingga orang menyangka dia ini wah ini kiai dari mana ini, ustadz dari mana ini, nah, ini Habib dari mana ini, orang taunya begitu. Padahal jangankan Habib atau ustadz, baca Quran dia masih belepotan kadang-kadang baca Qurannya itu, atau dia bisa baca Quran tapi disuruh nerangkan nggak bisa. Tadi ada ayat yang dibaca oleh imam kita nih, Masya Allah. Mana imamnya? Waduh, imam ini kalau aku cari hilang terus ya. Nih. Wa fi Musa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Dan ingatlah Muhammad cerita tentang Nabi Musa ketika kami mengutus dia kepada Fir'aun dengan membawa alasan yang jelas. Fatawalla biruknih, lalu Fir'aun berpaling dengan kekuasaannya, karena dia merasa berkuasa, lebih berkuasa daripada Musa. Dia berpaling, gak mau dengar omongannya Nabi Musa. Begitulah model penguasa yang kayak Fir'aun. Tidak menghargai ulama. Tidak menghargai apalagi ulama. Nabi pun tidak dihargai oleh mereka. Wa qala sahirun au majnun. Dan berkatalah Fir'aun, Musa itu sahir, tukang sihir. Au majnun, atau Musa itu adalah orang yang gila. Nabi dibilang gila ya Pak. Itu Fir'aun itu Pak. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksa Fir'aun, wa junudahu, dan bala tentaranya. Fanabadnahum, lalu kami campakkan mereka semua, fil yammi, di dalam laut itu, wa huwa mulim, dan dia Fir'aun itu orang yang tercela. Habis cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, lalu Allah bercerita tentang Nabi Ad, kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Wa fi Adin, dan juga ingatlah Muhammad cerita tentang kaum Ad. Idz arsalna, ketika kami mengutus, alaihim, kami mengirim kepada mereka, ar-rihal aqim, angin yang kekal, angin yang terus menerus. Angin bertiup selama 7 siang dan 7 malam, 7 hari dan 7 sab'alayati wa thamaniyata ayam, 7 malam 8 siang. Ditiupkan angin keras, dingin, kencang, sehingga orang yang kena angin ini langsung mati bergelimpangan. Kata Allah, ma tadaru min syai', tidaklah angin itu menerpa sesuatu apapun, atat alaihi, yang angin itu datang kepadanya, illa, kecuali ja'alathu, angin itu menjadikan sesuatu yang dilewati angin, karramim, seperti pasir. Jadi yang ditiup oleh angin itu jadi kayak pasir, hancur semuanya. Tuh, tentang kaum Ad. Ingat Muhammad, bagaimana akhir dari kaum Ad? Mereka binasa. Akhir dari kaum Nabi Musa, mereka Fir'aun dan bala tentaranya binasa semua. Akhir kaumnya Nabi Ibrahim juga sama. Wa fi Samuda, dan juga tentang kaum Samud yang kami utus kepada mereka Nabi Saleh, ya. Idz qila lahum, ketika dikatakan oleh Nabi Saleh kepada mereka, hei kaumku, kalau kamu enggak mau dengar nasihatku, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian dalam hidup ini, hatta hin, sampai suatu masa nanti. Silakan kamu bersenang-senang, lihat aja nanti
Apa yang aku katakan ini akan terjadi. Diomongin oleh Nabi Syuaib, mereka enggak percaya. Akhirnya apa? Fatau an amri rabbihim, lalu mereka pun melewati batas terhadap perintah Tuhan mereka. Fa akhadhathumus sa'iqah, lalu menimpa mereka suara petir yang keras. Wahum yanzurun, dan mereka pun melihat semuanya. Mereka melihat dengan mata kepala apa yang terjadi. Famastata'u min qiyam, maka mereka tidak mampu lagi berdiri. Wa makanu muntasirin, dan mereka menjadi orang-orang yang tidak ditolong. Tidak ada pertolongan yang bisa menolong mereka. Enggak ada muntasirin, penolong lagi sudah enggak ada. Itu kaum Ad. Wa kaum Nuhin, dan juga kamu ingat Muhammad cerita tentang kaum Nabi Nuh. Min qablu, sebelum itu, innahum, sesungguhnya mereka kaum Nabi Nuh itu, kanu adalah mereka kaum yang fasikin, kaum yang tidak taat, yang fasik. Orang-orang yang fasik artinya orang yang tidak taat kepada nabinya, tidak taat kepada Allah. Lalu setelah Allah bercerita tentang semua nabi dengan kaumnya, perseteruan antara nabi dengan kaumnya, dengan masing-masing akibatnya sudah diceritakan secara garis besar oleh Allah. Lalu Allah mulai memamerkan dirinya. Wassamaa banainaha biaidin, dan langit itu wahai Muhammad, wahai manusia, banainaha, kamilah yang membangunnya, biaidin, dengan tangan, maksudnya dengan tangan kami, dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan kami juga yang meluaskan langit. Wal ardo, dan bumi itu farosnaha, kami pun yang menghamparkannya. Fani'mal mahidun, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. Yang bisa menciptakan bumi dan langit itu cuma kami. Tuhan-Tuhan manusia selain kami itu enggak bisa. Selain Allah tidak bisa. Lalu Allah bilang kekuasaannya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu kami telah ciptakan dengan berpasang-pasangan agar kalian semua mengambil peringatan. Jadi selain Allah itu semuanya itu berpasangan. Hanya Allah saja yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Allah tidak punya istri dan tidak perlu istri. Kalau manusia masih perlu istri. Walaupun ada di antara manusia yang sampai meninggal dunia enggak punya istri. Kayak Imam Nawawi itu ya, sampai meninggal enggak punya istri. Dan Imam Al-Ghazali juga begitu. Imam Al-Ghazali bahwa mengatakan jadi orang beriman lebih baik tidak punya istri daripada punya istri. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi begitu, segala sesuatu ini kami jadikan berpasang-pasangan. Jadi semua makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ya, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Manusia pun berpasang-pasangan. Hewan pun berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Lah setelah Allah mengingatkan seperti itu, ini pesan Allah yang penting. Fafirru ilallah, maka larilah kalian semua kepada Allah. Ini sesungguhnya aku Muhammad ini lakum untuk kalian, minhu dari dia Allah adalah nadhirum mubin, seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi kita disuruh oleh Allah, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengajak manusia lari kemana? Kepada Allah. Jadi kita sekarang ini harus lari kepada Allah, Pak. Jangan jalan kaki, lari. Cepat-cepat gitu. Secepat mungkin menuju kepada Allah. Ini kalau kita lihat tafsirnya, kita intip tafsirnya ya, ayat ke-50 ini. Apa kata tafsir-tafsir yang ada ini? Dimulai dari tafsir yang kecil.
Fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Maksudnya fafirru, maka larilah kalian wahai manusia, minallah, dari Allah, ilallah, kepada Allah. Lari dari Allah kepada Allah, maksudnya lari dari azab Allah kepada rahmat Allah. Lari dari siksaan Allah kepada pahala Allah. Lari dari kemaksiatan kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah. Ini loh. Makanya dikatakan min maksiatillah, larilah kalian dari kemaksiatan kepada Allah, ila taatillah, kepada ketaatan Allah. Atau larilah kalian min taati syaitan, dari mentaati setan, ila taatir rahman, kepada mentaati ar-rahman. Jadi kalau masih ada di antara kita yang taat kepada setan, dan setan itu selalu berusaha mengganggu kita, Pak. Dalam rumah tangga kita itu setan ganggu loh itu. Ganggunya bagaimana? Ada di antara kita ini manusia ini ya, ada di antara kita manusia yang diganggu oleh setan. Sudah baik-baik berumah tangga, setan datang mengganggu si perempuan. Perempuannya diganggu sama setan. Perempuan, kamu punya suami itu sudah kasih kamu apa sih? Kenapa kamu kok mau saja jadi istrinya dia? Itu loh. Kamu punya kenalan tuh. Ada di handphonemu itu kan. Nah, namanya itu. Kamu chattingan sama dia sana. Nah, chattingan. Akhirnya bubar rumah tangga itu. Gara-gara bisikan setan kepada si perempuan tadi. Atau sebaliknya, lakinya yang dibisiki sama setan. Laki, kamu punya bini tuh, coba kau lihat tuh binimu itu. Nah, lalu kau lihat orang lain tuh. Nah, kau bandingkan binimu sama orang lain tuh. No. Nah, akhirnya rusak rumah tangga gara-gara setan. Jadi saudara, makanya kita ini berusaha. Semua kita ini orang yang pernah berdosa, pernah bermaksiat, pernah durhaka kepada Allah. Sekarang Allah menyuruh kita, fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Inilakum minhu, sesungguhnya aku Muhammad ini bagi kalian darinya, maksudnya minallah, dari Allah, nadhirum mubin, seorang pemberi peringatan yang nyata. Artinya aku ini rasulun, seorang rasul yang mukhawwifun, yang menakut-nakuti, mubinun, yang nyata, balighotun, yang benar-benar akan sampai apa yang aku peringatkan kepada kalian, yang ta'lamunaha, kalian semua mengetahuinya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir jalan lain, fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah, maksudnya ila sawabihi, larilah kalian kepada pahalanya Allah. Lari min iqabihi, dari siksaan Allah. Bi'an, dengan cara tuti'uhu, kalian mentaati Allah. Lari kepada Allah dengan cara mentaati Allah, gitu maksudnya. Wala ta'suhu, dan kalian jangan mendurhakai Allah. Ini tafsir jalan lain. Tafsir Al-Baghawi, apa kata Al-Baghawi? Ini fafirru ilallah. Di sini tafsirnya. Mana ini ya? Fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Maksudnya fahrubu, maka larilah kalian min adabillah, dari adab Allah, ila sawabihi, kepada pahala Allah. Bil iman wa ta'ah, dengan cara beriman dan taat. Iman taat, iman taat, iman taat, iman taat. Kalau Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, firru ilallah, maksudnya firru minhu, lari darinya, dari Allah, ilaihi, kepada dia, kepada Allah. Lari dari Allah kepada Allah. Wa'malu bi ta'atihi, dan beramal dengan mentaati Allah. Hampir sama saja. Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Katsir? Nih. Fafirru ilallah, mana ayatnya ini? Nah ini.
Fafirru ilallah, maka larilah kalian semua kepada Allah. Apa kata Ibnu Katsir? Ai maksudnya alja'u ilaihi, carilah keselamatan kepadanya, mintalah keselamatan kepada Allah. Lari kepada Allah maksudnya untuk meminta keselamatan kepada Allah. Wa'tamidu, dan berpegang teguh fi umurikum alaihi, dalam segala urusan kalian kepada Allah. Jadi dalam segala urusan kita tuh berpegangan kepada Allah. Kita punya urusan sama istri, misalnya kita punya urusan sama suami, kita punya urusan sama anak, punya urusan sama orang tua, punya urusan sama tetangga, punya urusan sama kerabat, punya urusan sama siapa saja. Yang kita jadikan pegangan itu Allah. Pokoknya kita harus hidup dengan prinsip yang datang dari Allah. Udah, itu namanya lari kepada Allah. Jadi kalau kita dalam segala urusan selalu berpegang teguh kepada Allah, udah nanti Allah yang menyelesaikan urusan sampean. Masya Allah, Masya Allah. Sampean perlu apa? Perlu duit, minta kepada Allah. Bilang terus terang, ya Allah saya perlu uang ya Allah. Beri saya uang ya Allah sekarang ya Allah. Gak apa-apa, kita bilang begitu. Kamu gak pernah kan bilang kayak itu kan sama Allah kan? Tidak pernah. Saya ajari, minta sama Allah apa yang sampean perlukan. Nah kembali ke sini ya saudara. Jadi lari kepada Allah itu berpegang teguh kepada Allah. Nah kita balik ke sini kepada hadis yang tadi. Nanti ada hadisnya ini ya. Jadi kata Rasulullah SAW, innakum fi zamanin, sesungguhnya kalian ini berada dalam satu zaman di mana katsirun ulama'uhu, banyak ulamanya, qalilun khutoba'uhu, sedikit khotib-khotibnya, penceramahnya, mubalih-mubalihnya. Man taroka, barang siapa meninggalkan usro, 1/10 dari saja, ma ya'rifu, dari apa yang dia ketahui, faqad hawa, maka sungguh dia sudah turun. Dia sudah tercela, turun derajatnya. Kalian ini hidup di zaman di mana ulama banyak di sekarang ini dan sedikit penceramahnya. Siapa di antara kalian yang meninggalkan 1/10 saja dari pengetahuannya tentang agama, dia sudah jatuh itu. Wa ya'ti, dan akan datang nanti min ba'du, sesudah ini, zamanun, suatu zaman, di mana pada zaman itu kata Ibnu Mas'ud, katsirun khutoba'uhu, banyak khotib-khotibnya, banyak penceramahnya, di semua TV ada penceramahnya, di semua kampung, di semua kota ada khotib-khotibnya, ada penceramahnya. Tapi qalilun ulama'uhu, sedikit ulamanya. Manis tamsaka, di saat itu barang siapa berpegang teguh bi usri ma ya'rifu, dengan 1/10 saja dari apa yang dia ketahui, faqad naja, maka sungguh dia sudah selamat. Artinya di zaman itu pengetahuan agama sangat berharga. Di zaman di mana pada zaman itu sedikit ulamanya tapi yang banyak penceramahnya, sampai saking banyaknya penceramahnya di mana-mana orang disuruh ceramah. Belum mengerti agama disuruh ceramah, akhirnya kacau. Isi ceramahnya enggak karu-karuan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan dan sebagainya. Karena dia cuma ceramah saja, dia pintar ngomong, tapi ilmunya nggak ada. Nah makanya kita jangan jadi orang yang pintar ngomong tapi nggak punya ilmu, jangan. Nah jadilah orang yang bisa ngomong tapi berilmu, gitu loh Pak. Siapa yang hidup di zaman seperti itu, pengetahuan 1/10 saja dari agama dia amalkan, itu sudah membuat dia selamat. Tapi kalau saudara hidup di zaman di mana ulamanya masih banyak, khotib-khotibnya, penceramahnya sedikit, itu saudara cuma tahu 1/10 saja dari ilmu agama, saudara sudah turun derajatnya, sudah enggak berharga di hadapan Allah. Ini hadis nomor 13. Nomor 14. Ini yang saya bilang tadi. An Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, innakum, sesungguhnya kalian semua, asbahtum, kalian semua sekarang berada di pagi hari, fi zamanin, yang berada di suatu zaman, yang di zaman ini kata Nabi, katsirin fuqahauhu, masih banyak ahli-ahli fikihnya, fuqahanya, ahli-ahli agamanya. Qalilin, sedikit, khutobauhu, penceramah-penceramahnya, khotib-khotibnya. Qalilun suwaluhu, sedikit penanya-penanyanya,
sedikit orang yang suka bertanya. Katsirun, banyak, mu'tuhu, orang yang suka memberikan ilmunya. Al-amalu fihi, beramal pada zaman yang seperti ini, khairun, lebih baik minal ilmi, daripada berilmu. Jadi kalau zaman dulu beramal itu lebih baik daripada berilmu. Zaman dulu, karena ulamanya banyak, yang penting amalannya. Wa sayati, dan akan datang zamanun, suatu zaman kata Nabi, yang di zaman itu qalilun, sedikit, fuqaha'uhu, ahli-ahli agamanya, ahli fikihnya, katsirun khutaba'uhu, banyak penceramahnya, banyak khotib-khotibnya, banyak mubalih-mubalihnya. Katsirun suwaluhu, banyak penanya-penanyanya. Qalilun, sedikit, mu'tuhu, orang yang memberikannya, memberikan ilmu. Al ilmu fihi, ilmu pada zaman yang seperti itu, khairun, lebih baik, lebih berharga, minal amal, daripada amal. Jadi di zaman dimana sedikit ulama, itu ilmu lebih berharga. Makanya zaman sekarang ini ulama itu tinggal sedikit Pak, udah pada mati, banyak yang mati. Karena corona udah banyak, ustadz kondang udah pada meninggal. Nah di saat seperti ini ilmu sangat berharga. Makanya jadilah saudara penuntut ilmu. Kalau tidak bisa mengajarkan ilmu, jadilah penuntut ilmu atau pendengar ilmu. Muta'alim, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Au muta'aliman, atau yang mempelajari ilmu, murid. Au sami'an, atau menjadi pendengar saja, mengajarkan enggak bisa. Kemudian menjadi murid juga enggak bisa. Yang menjadi pendengar. Atau paling jelek, paling rendah, muhibban, pencinta ilmu, senang kepada ilmu agama, walaupun dia bukan orang pintar. Itu jadi salah satu dari 4 orang itu orang baik semua. Jangan menjadi yang membenci ilmu, yang mendurhakai dan seterusnya. Ya, nanti itu di hadis yang lain. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, yang ke-16 ya, yang ke-15 ini sama tapi agak beda penekanannya. Saya mau sampaikan yang saya lompatin dulu. Jadi kita sampai ayat yang ke-14 ya, yang ke-15, 16 kita tinggalkan dulu. Ini. Nabi pernah mengatakan ya, di suatu masa dari sahabat Mu'ad. Oh ini Mu'ad, omongannya Mu'ad. Nanti aja deh. Ini kita tinggalkan dulu. Omongannya Mu'ad panjang sekali ini. Nah, ini tentang bab yang keempat, tentang lemah lembut orang yang berilmu, lemah lembutnya orang yang berilmu, bitolibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Jadi kalau saudara jadi ustadz, jadilah ustadz yang kepada murid-muridnya tuh lemah lembut, penyayang, kasih sayang, jangan kasar, jangan Nabi mengatakan innama bu'ithum muyassirin, kalian ini diutus oleh Allah sebagai orang-orang yang memudahkan, walam tub'atsu, dan kalian tidak diutus oleh Allah sebagai umat yang muassirin, yang menyulitkan. Kalau ditanya, Ustaz begini boleh enggak? Enggak boleh. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Ini boleh apa? Enggak boleh. Semua enggak boleh. Terus yang boleh apa? Yang boleh yang maunya ustadznya itu. Ya, jangan begitu ya. Ada ilmunya semua itu. Jadi menyampaikan ilmu pun ada tata caranya. Alimu wa yasiru, ajarilah manusia dan senangkanlah manusia dengan ilmu ini. Wala tu'asiru, dan kalian jangan menyusahkan manusia dengan ilmu ini. Ilmu agama ini jangan digunakan untuk menyusahkan orang, jangan. Ini Nabi yang ngomong loh ini. Wa idza ghadibta, dan apabila kamu marah kepada muridmu, faskut, cukup kamu diam saja. Masya Allah, Nabi menasihati kepada para guru, kalau kamu marah sama murid, kamu diam aja. Gak usah kamu maki-maki muridnya, itu kasihan dia. Dia sudah mau datang mengaji itu sudah baik itu. Jangan dimarah-marah, nanti dia malah pergi nanti dia. Ya. Terus berikutnya saya mau kasih tahu yang ini loh Pak. Ini hadis nomor berapa ini? Hadis nomor 33. Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Anas bin Malik, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, liyas'al,
hendaknya meminta. Jadi Nabi menyuruh kita meminta. Hendaknya meminta ahadukum seseorang di antara kalian rabbahu kepada Allah Rabbnya, kepada Allah Tuhannya. Apa yang diminta? Hajatahu, hajatnya, keperluannya, kebutuhannya. Kullaha, semuanya. Loh, Nabi yang nyuruh. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Oh, begitu ya Nabi. Hendaknya seseorang di antara kalian selalu, ini pakai fi'il mudhari ini. Lamnya lam amr nih ya, lam untuk memerintah. Hendaknya yas'al, selalu meminta ahadukum seseorang di antara kalian rabbahu kepada Tuhannya, apa yang diminta? Hajatahu, semua hajatnya, semua keperluannya, kebutuhannya. Kullaha, seluruhnya. Hatta sampai yas'ala, minta seseorang di antara kalian shis'a, tali naklihi sepatunya. Idzan qata'a, ketika putus. Sampai urusan tali sepatu aja kamu minta sama Allah. Loh Pak, lah tali sepatu harganya berapa sih Pak? Tali sepatu satu biji loh Pak, bukan sepasang. Nah, enggak boleh sama beli toko, saya beli tali satu aja, enggak bisa. Beli harus dua-duanya. Nabi mengatakan ini dalam satu perjalanan, Nabi berjalan dengan para sahabat, itu di antara para sahabat ada yang tali sepatunya putus. Tali terompahnya itu loh Pak, putus. Sehingga dia jalannya kan terganggu. Nabi bilang, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala shis'a nakli idzan qata'a. Mintalah kamu, seseorang di antara kamu kepada Allah keperluannya, sampai mintalah kepada Allah dalam urusan tali sepatumu. Loh, minta kepada Allah tali sepatu aja boleh kok Pak. Apalagi lebih dari itu. Itu loh Pak. Makanya kadang-kadang kalau kepingin sesuatu minta sama Allah. Ya, saya juga minta sama Allah ya Pak. Ya Allah, berilah hamba rezeki ya Allah yang luas dan halal ya Allah. Ya, saya juga minta kepada ya Allah, lindungilah hamba dalam mengobati pasien-pasien hamba ya Allah. Sembuhkanlah mereka dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Aku berdoanya begitu Pak. Sembuhkan mereka dengan kekuasaan Engkau ya Allah. Aku cuma mengobati saja. Tuh, saya begitu Pak. Minta sama Allah. Akibatnya Pak, kewalahan aku Pak, kecapean aku Pak. Orang datang kepadaku kebanyakan. Enggak seperti dulu-dulu, Masya Allah. Ya tapi nanti ada saatnya kok. Allah tahu ukuran kita tuh tahu. Oh, Sugeng udah capek ini. Kalau sudah capek mulai manggah dia. Ya sudah. Sugeng hari ini kukurangi ya geng ya, jatahmu ya geng ya. Allah tahu itu Pak yang kayak gitu itu. Makanya kita tuh selalu komunikasi sama Allah. Ya Pak, Bu ya. Ya. Jadi kita saling melonggarkan dan saling memintakan ampun kepada Allah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah tetap dalam keadaan istiqomah dan diberi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.